dengan bisa Bu Dede Oktaviana untuk merekamnya? Oke, Bu. Oke, kalau begitu izin ya Ibu dosen, saya akan membawakan materi ajar pada pagi hari ini. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan. Sebelum memulai pelajaran, saya Novi Heriani dari MTS Negeri 1 Lahat mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada semester 2 dengan materi Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin, yang modul ajar saya itu modul pertama, Ibu dosen. Baik, saya akan memulai pelajaran. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak Ibu sekalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat ya anak-anak? Ibu belajar, Bu. Ngantuk, Bu. Semangat ya. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas kita Pak Agus Salim, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Pak Agus, buka mute-nya Pak Agus. Buka suaranya, nggak kedengaran. Suara Pak Agus nggak keluar. Baik, kalau begitu Pak Faisal silakan untuk memimpin doanya, Faisal. Ya, Bu. Marilah kawan-kawan, teman-teman, kita berdoa sebelum pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri Amin. Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih kepada Pak Faisal Amin yang sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, terima kasih. Sekarang sudah siap belajar ya hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sumadi, Siti Riani, Murni, ada? Oh iya, hadir semua kita hari ini. Hadir semua, Bu. Oke. Kemarin Faisal nggak hadir ya? Gimana? Apa kabarnya? Kenapa kemarin tidak hadir Faisal? Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Nah, lain kali kalau Faisal sakit, kirim surat ya supaya Ibu tahu apakah Faisal sakit, izin ataupun alpa. Iya, Bu. Kali ya nak ke sekolah ya. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, masih ingat pelajaran semester 1 kemarin, nak? Masih, Bu. Iya, pelajaran pada semester 1 kemarin mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah. Itu pada semester 1 kemarin, ya. Nah, di tahun ajaran baru ini di semester 2 kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin, peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, pada sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, akan Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sangat mengharapkan
mengingatkan kepada anak-anak ibu sekalian yang soleh dan solehah untuk dapat memahami atau menganalisis peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dan teladan dalam menghargai serta menghormati perbedaan pendapat di masa kini dan di masa yang akan datang. Nah, itu tujuannya. Adapun indikatornya, anak-anak dapat menjelaskan mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian biografi dari masing-masing Khulafaur Rasyidin, serta prestasi-prestasi yang dicapai pada saat kepemimpinan dari 4 Khulafaur Rasyidin yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Baik anak-anak. Adapun ruang lingkup pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengertian dan latar belakang kemunculan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah gabungan dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa itu bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin. Sedangkan ar-rasyidin berasal dari kata rasyada yang berarti memberi petunjuk atau pembimbing berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin umat dan sekaligus kepala negara yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, itu pengertian daripada Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? Yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, benar sekali ya. Nah, adapun masa kepemimpinan beliau banyak sekali rintangan dan hambatan dalam kepemimpinan dari keempat Khulafaur Rasyidin untuk melanjutkan syiar agama Islam pada saat itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya. Nah, sebelum kita membahas biografinya, itu ada tadi Ibu sebutkan mengenai latar belakang kemunculan daripada Khulafaur Rasyidin tersebut. Bagaimana awal pertama kali Khulafaur Rasyidin tersebut muncul itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, di mana pada saat itu di penghujung bulan Safar Nabi Muhammad mengalami sakit. Tetapi walaupun ia sakit, beliau tetap mengikhtiarkan diri untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, melaksanakan sholat berjamaah secara bersama-sama. Tetapi dengan penuh kelemahan yang dimilikinya, ia mengajak salah satu sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin sholat jamaah pada saat itu. Nah, kemudian tidak lama kemudian Nabi Muhammad mengalami sakit yang parah yang pada akhirnya beliau meninggal dunia. Maka pada saat itu perdebatan terjadi antara kaum Muhajirin Ansor dalam mengambil tampuk kepemimpinan atau melanjutkan tampuk kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi Abu Bakar mengambil jalan tengah, bahwasanya ia mencalonkan Umar bin Khattab dan Amir bin Jarrah sebagai kandidat daripada pemimpin ke selanjutnya. Tetapi kedua sahabat tersebut menolak. Ia lebih
bangga atau lebih mencalonkan Abu Bakar sendiri karena beliau adalah salah satu sahabat terdekat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah pada akhirnya dengan musyawarah secara singkat pada saat itu maka Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu. Itu latar belakang kemunculan yang pertama dari Khulafaur Rasyidin, tentunya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Selanjutnya, ruang lingkup materi kita yang kedua adalah biografi. Biografi dari masing-masing Khulafaur Rasyidin tersebut. Ya. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar tersebut adalah salah satu sahabat, nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Beliau lahir pada tahun 572 Masehi. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali paling awal memeluk agama Islam, sahabat karibnya yang paling terdekat. Ya, beliau wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir. Ya, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 634 Masehi. Secara singkat Ibu jelaskan masalah biografinya ya, Nak ya. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi. Beliau berasal dari suku yang sangat mulia. Apa nama sukunya? Yaitu suku Adi. Beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi yang kepemimpinannya berlangsung selama lebih kurang 10 tahun 6 bulan. Selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan ya. Nama lengkap Utsman bin Affan itu adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah. Beliau dilahirkan pada tahun 576 Masehi. Masa pemerintahan beliau juga cukup lama, Nak. Berapa tahun? 12 tahun. Iya, paling lama, Nak ya. Utsman bin Affan memimpin, memegang tampuk kepemimpinan, melanjutkan daripada khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab selama 12 tahun. Beliau tutup usia pada usia 82 tahun pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan salah satu Khulafaur Rasyidin yang keempat, Nak. Yang keempat. Beliau penuh dedikasi dalam mensyiarkan ajaran Islam. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tanggal 13 Rajab. Ya. Selanjutnya, kelahiran Ali bin Abi Thalib ini membawa keberkahan tersendiri bagi Nabi Muhammad. Sehingga pada saat itu beliau diangkat menjadi putra Nabi Muhammad yang pada akhirnya dinikahkan dengan putrinya Fatimah Az-Zahra. Nah, bagaimana kelanjutan dari kepemimpinannya? Beliau adalah seorang yang sangat berdedikasi sekali dalam mensyiarkan agama Islam. Sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib tersebut mati terbunuh di mana beliau memiliki musuh yang bernama Abdurrahman bin Muljab, ya, seorang dari golongan Khawarij, ya, dari seorang golongan Khawarij yang saat itu membangkang, nggak nerima apa yang disampaikan ataupun kepemimpinan beliau, jadi membangkang. Yang pada akhirnya pada saat ia akan melaksanakan sholat subuh, beliau
diintai oleh Abdurrahman bin Muljab dan pada akhirnya ditikam. Beliau pun meninggal dunia dan menghembuskan napas terakhir pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah dengan usia 65 tahun. Nah, itu ruang lingkup pembelajaran kita. Yang pertama tentang pengertian, latar belakang, dan biografi dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan memasuki ruang lingkup pembelajaran yang kedua, yaitu prestasi Khulafaur Rasyidin. Nah, ya. Apa saja yang diusahakan oleh para Khulafaur Rasyidin pada saat itu? Tentunya yang pertama dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memberantas kelompok pembangkang. Kemudian mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran, perluasan wilayah, pengiriman pasukan ke seluruh pelosok negeri, dan mengatur urusan kenegaraan. Nah, walaupun tampuk kepemimpinannya itu sangat sedikit sekali, tapi sangat memberi arti yang luar biasa bagi kepemimpinan pada saat itu dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Banyak sekali usaha-usaha dan prestasi yang dilakukan beliau. Kemudian prestasi dari Umar bin Khattab. Salah satunya yang pertama perluasan wilayah dakwah Islam, kemudian mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan, memberi penerangan untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, kemudian menetapkan kalender Hijriah yang sampai saat ini masih tetap kita rasakan ya anak-anak ya. Itu kalender itu pertama kali itu yang buat adalah Umar bin Khattab. Iya. Nah, yang terakhir adalah membentuk Dewan Pemerintahan Khalifah. Di antaranya ada pemerintahan Dewan Perpajakan gitu ya, anak-anak ya. Jadi sudah ditentukan pada masa para sahabat Khulafaur Rasyidin. Administrasi yang disampaikan sampai pada saat ini kita merasakannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah prestasi Utsman bin Affan. Di antaranya kodifikasi Mushaf Al-Quran, merenovasi Masjid Nabawi, membentuk angkatan laut, perluasan wilayah dakwah Islam, dan administrasi pemerintahan. Merenovasi Masjid Nabawi ini dilakukan oleh Utsman bin Affan ini karena pada saat itu orang yang memeluk agama Islam sudah begitu menyebar sehingga masyarakat pada saat itu ingin melakukan ibadah haji dan umroh tentunya sangat ramai. Nah, dengan ramainya itulah Masjid Nabawi direnovasi untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah haji dan umroh pada saat itu dan sampai sekarang. Selanjutnya yang terakhir adalah prestasi atau usaha dari Ali bin Abi Thalib. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap, yang korupsi, itu diganti semua oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya pada saat itu banyak sekali musuh yang memusuhi daripada Ali bin Abi Thalib itu. Para koruptor dipangkas habis oleh Ali bin Abi Thalib. Banyak dendam pribadi sehingga beliau mati terbunuh. Kemudian salah satu juga prestasi Ali bin Abi Thalib membenahi Baitul Mal, memajukan ilmu nahwu, ilmu tentang tata bahasa membaca Al-Qur'an, ilmu tentang bahasa Arab, dan terakhir adalah membangun Kufah. Nah, itulah beberapa ruang lingkup yang materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Silakan, kalaupun ada yang belum jelas secara detail, kita akan bahas di sini. Kalaupun nanti ada yang waktunya udah mepet, kita jadikan PR secara bersama-sama. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin Pak Faisal.
Mungkin Murni mau tanyakan? Silakan mau ditanyakan. Iya, Bu. Mau bertanya, Bu. Ya. Tentang keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq, Bu, dalam pengumpulan Al-Quran. Maksudnya gimana itu, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin di antara anak-anak ada yang bisa menjawab, membantu Ibu? Nanti Saya, ada Bu. bonus nilai. Oh iya, Murni. Silakan Murni. Baiklah, Bu. Saya coba menjawab. Ya. Itu asal-usul Abu Bakar untuk mengumpul Al-Quran itu diawali usulan dari Umar bin Khattab. Kenapa? Di masa Nabi itu kan tidak ada pengumpulan Al-Quran. Takutnya bekas-bekas Islam atau dasar-dasar dari Islam itu hilang, maka timbul ide dari Umar untuk pembukuan Al-Quran. Jadi nanti dibentuklah pembukuan Al-Quran itu seperti berkelompok, ditunjuk panitianya ditunjuk Zaid bin Sabit. Nah, yang lain-lain untuk mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di zaman Nabi itu ada di pelopa daun kurma, di tulang belulang, atau di batu-batu. Sudah, Bu? Siap? Selesai. Betul sekali. Tepuk tangan. Pintar anak Ibu ya. Iya, Murni. Terima kasih. Jawabannya bagus sekali ya. Tadi Faisal yang bertanya ya? Iya, Bu. Iya, gimana nak? Sudah jelas? Jelas, Nanti akan Bu. Ibu tambahkan sedikit. Oke, sudah jelas ya. Nah, sedikit Ibu tambahkan. Jadi kekhawatiran dari Abu Bakar karena kita kan perang, terjadi perang Ridho, terjadi perang Siffin, maka banyak yang tewas ya. Nah, berarti nanti ke depannya itu tidak ada yang akan dapat membaca Al-Quran sampai ke akhir zaman ini ya anak-anak sekalian. Jadi berusahalah pada saat itu Abu Bakar untuk mengkodifikasikannya dengan menulisnya di pelepah kurma, di tulang dan lain sebagainya. Nah pada saat itu oleh oleh Utsman bin Affan disempurnakan menjadi apa nak? Menjadi mushaf Al-Qur'an. Nah, itu ya. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Mudah-mudahan dipahami ya, Faisal ya. Nah, terima kasih, Bu. Oke. Nah, kalau sudah jelas semua, kita masuk ke pembagian kelompok ya. Ya, pembagian kelompok. Nanti Ibu bagi 4 kelompok ya anak-anak ya. Soalnya akan Ibu bagikan, lembar kerjanya akan Ibu bagikan ya. Kemudian anak-anak menganalisa setiap prestasi yang dilakukan oleh setiap bagian dari Khulafaur Rasyidin tersebut. Ya, misalnya apa? Misalnya anak-anak mengumpulkan data tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan masing-masing dari Khulafaur Rasyidin. Ibu bagikan ya lembarnya ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sudah Ibu bagikan sekarang. Oke. Ibu tunggu. Mungkin walaupun belum semua kelompok tampil, nanti bisa dipresentasikan salah satu saja, mungkin dari kelompok 1 diwakili oleh Ibu Maisyaro mungkin ya. Kelompok pertama ya, Maisyaro. Ini kemana Maisyaro? Ya, Bu. Iya, tampilkan nak prestasinya kalau sudah nanti ya. Ibu tunggu Ya, ya. Bu. Sebentar lagi ya, Bu. Oke, tetap hikmat ya nak ya, tetap menjaga. Ya, Ibu. Ya. Oke. Silakan. Sudah, Ibu.
Oke, alhamdulillah. Nah, dari presentasi yang dilakukan oleh Ibu dari Maisyaro Kelompok tadi, 1, Ibu. iya, kelompok 1. Seperti itulah nak ya, nanti minggu yang akan datang untuk mempresentasikan kelompok 2, 3, dan 4 ya. Nah, Ya, Bu. kalau sudah di pertemuan selanjutnya presentasinya akan kita bahas dan dikumpulkan. Oke. Paham semuanya ya? Nah, kalau sudah paham, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, dapat kita simpulkan bahwasanya ya keimanan dan keteguhan Khulafaur Rasyidin patut dijadikan teladan bagi umat Islam. Walaupun para Khulafaur Rasyidin tersebut mengalami banyak rintangan dalam kepemimpinannya. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, beliau tetap menjalankan perintah agama dengan ikhlas, ya, dengan penuh keridoan dan keyakinan. Ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi. Nah, itu kesimpulan yang dibahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat anak-anakku sekalian. Tetap semangat dalam belajar ya nak ya. Ya, Bu. Nah, tetap semangat, tetap bergembira dalam belajar supaya apa nak? Supaya ada aurah positif dalam diri kita bahwa pendidikan adalah salah satu modal utama untuk mendapatkan derajat yang lebih baik lagi seperti para Khulafaur Rasyidin. Iya. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.